Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga kucuran rahmat ilahi tercurah kepada kita semua dan juga keberkahannya. Dan juga segala kebaikan untuk kita semua ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, kemarin kita membahas tentang ahli dzikir tahap pemula, yaitu orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, dan dalam keadaan berbaring, ya, dan juga mengingat Allah itu sudah benar-benar mengingat, walaupun hanya sebatas di tahapan mengingat tentang asmanya Allah atau nama-nama Allah atau asmaul husna atau nama-nama Allah yang sempurna, tergantung dari apa yang dizikirkannya ya. Nah, sekarang kita meningkat lagi ke psikologis ahli dzikir tahap menengah. Nah, tahap menengah ini tentu ada peningkatan, dan biasanya ahli dzikir yang tahap menengah ini biasanya orang-orangnya itu sudah menempuh jalan ruhani atau sudah menjadi seorang salik atau sudah menjadi seorang yang salik yang istiqomah gitu kan. Pokoknya udah masuk ke ahli torikoh atau ahli hakikat atau jamaah, pokoknya udah di kawasan jamaah torikoh lah atau seorang salik ya. Karena memang ini ahli dikir tingkat menengah ini sudah spiritualis orangnya gitu, sudah spiritualis, jadi udah bukan ahli syariat lagi, namun sudah menapaki jalan ruhani ya. Nah, di sini biasanya kalau orang yang sudah mencapai di fase ini ya, psikologis ahli dzikir tahap menengah ini, biasanya zikirnya itu sudah mengingat itu bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah gitu. Jadi zikirnya itu sadar mengingat Allah beserta segala sesuatu itu adalah ciptaannya. Jadi setiap apa yang dipandangnya, apa yang dilihatnya, dan apa yang ada di hadapannya, mereka-mereka ini atau beliau-beliau ini sudah sadar bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah. Misalkan berhadapan dengan orang gila misalkan ya, misalkan contoh ya kan, walaupun gila, walaupun misalkan tidak waras, kan memang ya dia itu ciptaan Allah gitu. Jadi hatinya entah dohirnya ngetawain, entah apa mulutnya misalkan ada cenderung maido atau gimana gitu ya, ya namanya ada orang gila pasti orang komen dong, pasti itu manusiawi gitu. Namun hatinya itu sadar gitu, jadi bahwa yang dilihatnya itu bahwa orang gila pun ciptaan Allah gitu. Lihat kucing berantem gitu kan, ngeong-ngeong rebutan makanan gitu kan, sehingga jadi sadar mengingatkan kita bahwa begitulah nafsu binatang itu kan selalu berebutan makanan gitu, atau serakah-serakahan ke dalam makanan. Namun kita langsung ingat juga gitu, oh bahwa memang kucing itu juga ciptaan Allah gitu. Jadi mau yang serakah, mau yang tidak, mau yang celamitan, mau yang tidak, mau yang berebutan, mau yang tidak, sadar bahwa itu juga ciptaan Allah gitu ya. Jadi apa yang tingkat menengah itu sudah ke jikirnya itu udah bukan la ilaha illallah lagi gitu, tapi lebih kepada apa yang dipandangnya gitu. Jadi semuanya itu ciptaan Allah, sudah sadar ke arah situ ya. Tapi tetap jikir la ilaha illallah, jikir istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya kan. Terus kita setiap memulai sesuatu itu dengan membaca bismillahirrohmanirrohim dan diakhiri dengan alhamdulillahirobbil alamin ya kan. Terus memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, dan juga
kita itu selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, jadi yang ketujuh jenis wirid, jenis zikir ini dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak pernah ditinggalkan lagi gitu. Namun dibarengi dengan batinnya itu selalu sadar bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, jadi itu psikologis ahli zikir tahapan menengah, yang mana biasanya mereka-mereka ini sudah menempuh jalan ruhani atau sudah belajar ilmu toriko minimalnya ya, dan mempelajari ilmu tasawuf, karena memang di sini jiwa kita itu digembleng harus mencapai makom ini gitu, selain ibadah-ibadah batin yang dipelajari sebelum-sebelumnya di konten saya itu ya. Namun perlu diingat, saya membawakan konten ini untuk sebagai wawasan dan tambahan ilmu bagi para jamaah toriko atau jamaah salik, para salikin ya. Dan bagi yang pra toriko atau pra tasawuf, ini untuk pengenalan saja. Jadi mungkin ada yang sudah diberikan hidayah sama Allah dengan menonton atau menyimak konten saya ini, oh saya jadi tertarik gitu kan, ternyata saya memiliki jiwa spiritual, saya ingin mendalami ilmu spiritual ini dengan mempelajari ilmu tasawuf. Maka carilah majelis-majelis toriko di sekitar kita, bahwa memang sekarang sudah banyak, dan memang ilmu tasawuf ini sudah bukan rahasia lagi. Kalau zaman dulu itu kan memang ilmu ini disebut ilmu kelanak klinik gitu kan. Bagi yang tidak memahami, kelanak klinik ini katanya kejawen, padahal kelanak klinik itu maksudnya rahasia, jangan diumumkan di tempat umum karena bahaya bagi yang kedengaran sama orang yang males ibadah gitu. Karena ada ilmu yang tingkatan tinggi, siapa tahu dibahasnya pas pelajaran yang tinggi, kedengaranlah sama orang yang males sholat, akhirnya salah kaprah, salah paham, tidak sholat, udah memales, ninggalin sholat, alasannya sudah belajar ilmu ini. Nah, dari sini penyakitnya ini, yang si pemalas ini gara-gara biang kerok ini ngomong ke orang-orang, akhirnya bagi yang tidak setuju, jangan belajar tasawuf, katanya sesat karena tidak sholat. Padahal yang gak sholat itu yang salah memahami ilmunya dibarengi dengan kemalesan, akhirnya gak sholat. Dilihatlah sama orang ahli syariat, akhirnya orang ahli syariat ini yang harusnya mempelajari dan mendalami ilmu tasawuf, mereka berhenti, stuck di situ, stuck di ahli syariat, karena bercermin sama orang yang si pemalas ini yang salah memahami. Nah gitu. Nah inilah permasalahan dari zaman baheula, kenapa orang stuck di ahli syariat, ya karena inilah awal mulanya itu gitu, jadi salah paham ya. Namun sekarang ilmu pengenalan diri atau ilmu mengenal Allah itu sudah bukan rahasia lagi. Di YouTube pun sudah banyak dipelajari. Namun yang bersifat rahasia, mohon maaf, yang bersifat siri, saya tidak mengajarkannya atau tidak membahasnya di sini, karena itu ada etikanya, harus langsung belajar bertatap muka dengan seorang mursyid gitu ya, yang keilmuannya itu ada sambungan langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi tetap nasihat-nasihat pra tasawuf ini saya akan terus mengingatkan, karena banyak sekali di luaran sana, bahkan saya menyaksikan sendiri dan saya mengalami sendiri, orang-orang yang tidak setuju dengan ilmu tasawuf itu, mereka itu cenderung menjelek-jelekan ilmu tasawuf itu ya dari situ gitu, dari permasalahan sholat ya. Jadi ingat, orang sufi yang sesungguhnya itu tidak pernah meninggalkan sholat. Kalaupun misalkan menemukan orang yang jadab ya, yang ahli madhub gitu, yang yang sudah itu nggak perlu dibahas dan jangan diikuti. Ilmu apapun ambil baiknya dan buang buruknya. Sebaik-baik manusia yang beragama Islam yaitu orang yang taat kepada Allah
salah satunya itu dari sholat yang tidak pernah ditinggalkan ya. Jadi sholat itu apapun alasannya harus dikerjakan. Nah, karena itulah kita sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh umat yang lain ya. Jadi perbedaannya itu dari sholat. Puasa ada di agama apapun ada puasa, tapi kalau sholat 5 waktu hanya agama kita yang ada, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Oke? Saya cukup sekian ya, nanti kita bahas lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.